Shalom dan selamat bersekutu, selamat berbakti pada hari ini. Apa kabar semua? Dan sesungguh percaya kita tetap dalam keadaan yang baik-baik saja, dengan keadaan yang sehat, yang kuat, ya, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memperbaharui dan memberikan kegerahan, semangat yang selalu baru buat semua. Jadi kita terus dalam perenungan kita pada hari ini. Sesungguh percaya seperti mana saya juga sibuk dengan aktiviti harian, kita juga semua yang mendengar hari ini juga tetap mengerjakan bahagian-bahagian tugas harian kalian dengan mengambil waktu yang sibuk dengan tenaga kita terus dikerahkan ya dalam progres pekerjaan kita ya. Jadi hari ini kita mau merenung dalam firman Tuhan, yaitu dalam tema kecil kita, yaitu berpegang kepada komitmen yang kuat, yaitu kepada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang berdasarkan Yosua 24 ayat 1 hingga 28 ya. Jadi kita hanya mengambil beberapa inti firman ini untuk menjadi perenungan kita pada pagi ini ya, pada hari ini. Jadi pertanyaan kita adalah bagaimana menjadi orang Kristen pun tubuh Kristus yang memegang komitmen untuk kita terus menjadi orang Kristen yang kuat, yang berkomitmen di dalam sepanjang hari kita ya, dalam apapun yang kita kerjakan. Jadi pertanyaannya untuk saya dan juga untuk kita adalah, apakah kita ini sudah benar-benar memahami arti sebuah komitmen ya, sebagai orang percaya, sebagai orang yang melayani, sebagai orang yang dipercayakan di dalam tubuh Kristus, di dalam mengerjakan tugas seorang yang memuridkan, ataupun juga waktunya kita juga dimuridkan. Jadi kedua-dua aspek itu memerlukan satu komitmen yang teguh, yang kuat, di mana kita sebagai orang percaya harus ya berpegang teguh pada komitmen tersebut. Yang kedua adalah apakah selama ini kita memang telah memelihara komitmen kita terhadap amanah, mandat yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Bagaimanakah kita dalam progres kita menjalani pelayanan kita, ibadah kita itu, kita pelihara komitmen itu supaya kita terus bersemangat, terus membawa dampak, dan juga terus menjadi pengaruh yang baik, sehingga kita menjadi teladan yang baik kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita ya. Bila saya katakan apa orang yang Tuhan percayakan kepada kita dalam kata kutip ya, itu bukan hanya jemaat-jemaat ataupun orang-orang di gereja yang kita layani, tapi siapa saja yang Tuhan percayakan kita, baik itu di tempat pekerjaan kita, baik itu dalam kita berada dengan anak-anak kita di rumah, suami kita ataupun rakan sahabat kita. Semuanya itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita mengerjakan komitmen kita sebagai orang yang terpanggil di dalam kerajaan Tuhan. Jadi kata komitmen itu apa ya sebenarnya bagi kita sebagai orang percaya setiap hari ya, dalam rutin harian kita, yaitu melakukan pekerjaan yang baik, menjadi orang yang membawa kedamaian dan sukacita, dan itu juga termasuk pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus yang hidup di dalam diri kita ya. Jadi kita adalah orang yang memuridkan ataupun orang yang membawa damai dan sukacita daripada Tuhan itu kepada orang lain, menjadi garam dan juga menjadi terang dan juga menjadi cahaya yang bernyala, yaitu di atas gunung yang tinggi ya, sehingga cahaya kita terang benderang dilihat oleh orang. Jadi ketika kita berpegang pada komitmen ini, maka itulah yang akan menjadi dasar kehidupan kita setiap hari, yaitu bagaimana kita memelihara komitmen kita sebagai orang yang percaya, sehingga kita dapat menjadi teladan yang baik ya kepada orang di sekeliling kita. Jadi apakah yang ketiga, apakah pola ataupun gaya hidup harian kita yang akan mengarahkan hidup kita ini supaya kita kelihatan ya, dan dapat
menjalankan komitmen ini dengan baik walaupun tanpa dilihat oleh orang lain, ya. Jadi pertanyaan tentang komitmen ini adalah suatu hal yang sangat penting yang saya rasa bukan hanya harus dievaluasikan di akhir ataupun di pertengahan pelayanan kita ataupun di akhir satu tugas yang kita lakukan, tapi ia adalah sebuah pertanyaan yang harus kita sadari bahwa setiap hari, apakah saya memelihara komitmen saya dan bagaimanakah saya mengarahkan diri saya, tenaga saya, pikiran saya, semangat diri saya untuk terus mengerjakan komitmen itu, tentang Tuhan yang saya alami, yang saya hidupi, yang saya kenal di dalam diri saya, ya. Karena sebagai seorang percaya, di mana-mana kita berada, label hidup kita itu adalah anak-anak ilahi, yaitu anak-anak Tuhan, ya. Bukan sebagai orang Kristen, tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka hidup kita ini adalah gambaran firman Tuhan yang berkhotbah di dalam gaya kehidupan kita setiap hari, ya. Jadi sebegitu ringkas dan praktikalnya bagaimana kita harus memegang kepada komitmen gaya hidup orang yang mengenal Tuhan, yang mempunyai Tuhan di dalam kehidupan masing-masing, ya. Jadi inilah pertanyaan saya untuk kita, ya, bagaimana kita ini adalah orang yang benar dapat memeliharakan komitmen diri kita, ya. Jadi apakah yang diharapkan oleh Tuhan, ya, apakah yang diharapkan dari hidup kita, apakah yang harus kita lihat sebagai sebuah teladan yang harus dibangunkan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi mari kita sama-sama merenungkan yang sedikit daripada inti firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Yosua tadi, Yosua 24 ayat 2b hingga 4 dan juga Yosua 24 ayat 5 hingga 13b, ya. Jadi ada sedikit hal yang saya mau kita renungkan bersama, ya, lewat firman Tuhan ini. Jadi beribadah hanya kepada Tuhan dan hidup hanya takut kepada Tuhan, ya. Jadi inilah yang harus kita pegang, ya, bagaimana kita harus menjalankan pelayanan ibadah hidup kita ini dengan takut akan Tuhan dan hanya kepada Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Jadi seperti mana Yosua pada masa itu, ia juga menantang, ya, mencabarkan umat Israel supaya mengambil komitmen, ya. Katanya di sini, untuk itu ia sendiri memberikan teladan dengan mengambil komitmen bahwa ia dan seisi rumahnya akan setia beribadah kepada Tuhan dan melayaninya, ya, di dalam Yosua 24 ayat 15. Bagaimana Yosua itu sendiri mengambil sebuah komitmen untuk dirinya, untuk seisi rumahnya akan setia beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah kita setiap hari, apa yang kita lakukan adalah ibadah kita, apa yang kita bicarakan adalah ibadah kita, apa yang kita berikan untuk sesama adalah ibadah kita, apa yang kita kerjakan untuk sesama adalah ibadah kita. Jadi semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan kita, baik pun itu untuk dalam keluarga kita sendiri, ya, yang hal-hal yang tidak kelihatan dan kelihatan, yang kecil dan besar yang kita lakukan, itu adalah sebuah ibadah, ya. Jadi inilah yang harus kita peliharakan. Ketika kita mengerjakannya, kita lakukan dengan komitmen yang teguh, kita lakukan seperti mana kita lakukan untuk Tuhan. Jadi itulah komitmen yang kuat dalam kita berpegang teguh kepada tugas dan panggilan kita, ya. Jadi yang kedua yaitu bagaimana kita bersama-sama melayani Tuhan dengan tulus dan setia. Jadi kata kutipnya di sini adalah tulus dan setia. Jadi banyak orang yang melayani Tuhan tetapi tidak tulus dan tidak setia, ya. Banyak orang yang melakukan pelayanan sebagai satu pekerjaan, tugas rutin, ataupun oleh karena saya diminta untuk melakukan, ya. Tapi apa yang Tuhan mau daripada kita adalah kita belajar untuk kita melayani Tuhan dengan tulus dan setia, ya. Jadi arti kata tulus, ikhlas dan setia adalah yang lahir daripada hati kita yang terdalam, yang murni, yang luhur, yang antara
roh kita dengan Tuhan. Tuhan tahu keberadaan hati kita ketika kita melakukannya sebagai satu persembahan yang kudus yang berbau harum di hadapan Tuhan, bukan untuk menyenangkan sesama, bukan juga oleh karena kita melakukannya kita dibayar gaji dan sebagainya, bukan ya, itu adalah kesia-siaan. Tetapi ketika kita melakukannya dengan hati kita yang benar-benar dan kita sungguh tahu kita melakukannya dengan ikhlas, ya, walaupun ada orang yang menentang kita tetap melakukannya dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan tanpa berungut di depan Tuhan, walaupun kita tidak mungkin dihargai, mendapat penghargaan dari siapapun, tapi kita melakukannya dengan penuh semangat, ya. Jadi firman Tuhan di sini, marilah kita bersama-sama melayani Tuhan dengan tulus dan setia. Ya, dapatkah kita mengerjakan dan memeliharakan kesetiaan kita ini? Dapatkah kita memeliharakan komitmen tulus, ya, melakukannya tanpa bersungut di hadapan Tuhan? Karena kita tahu bahwa apa saja yang kita lakukan yaitu akan berkenan kepada Tuhan, biarpun hal itu yang sangat sederhana, yang sangat kecil, yang tidak kelihatan oleh siapapun, tapi kalau kita melakukannya dengan melihat Tuhan yang kita layani, maka saya sungguh percaya kita sedang berada dalam proses, ya, berjalan di dalam komitmen yang kuat di hadapan Tuhan, ya. Yang seterusnya adalah kita menjauhkan diri dari segala berhala. Jadi ini adalah peringatan Yosua di dalam Yosua 24 ayat 14, ya. Jadi firman Tuhan di sini yaitu pada saat itu umat Israel juga mengambil komitmen untuk menyembah Allah dengan sepenuh hati dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu mereka mengambil komitmen untuk menyembah hanya Tuhan, ya, dan bukannya kepada berhala ataupun ilah-ilah lainnya. Jadi kita diperingatkan juga hari ini menjauhkan segala berhala jika kita mau berpegang kepada komitmen kepada Tuhan. Tidak dapat kita kerjakan jika kita berkompromi dengan berhala-berhala yang merintangi, yang mencabar, yang menantang kehidupan kita. Jika kita bertolak ansur dengan jenis-jenis berhala yang ada dalam hidup kita, kita tidak dapat fokus kalau kita terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi, dengan pekerjaan duniawi yang menuntut waktu dan masa kita. Tapi sungguhnya kalau kita dapat melihat yang mana yang penting, yang utama, yang sesuai dengan panggilan kita pada waktu-waktunya, dan kita dapat menguruskan masa kita dengan baik, dan kita dapat mengasingkan diri kita supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang bersifat kedagingan, yaitu berhala-berhala dunia, termasuk itu adalah kesibukan kita, maka sesungguh percaya kita dapat memelihara komitmen diri kita di hadapan Tuhan, ya. Jadi marilah kita belajar hari ini di dalam 3 hal yang utama ini, yaitu komitmen untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dan komitmen kita untuk hidup bersama sebagai umat Tuhan, hidup bersama dalam kehidupan kebersamaan kita, baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga, baik dalam connecting hubungan kita dengan umat-umat yang percaya, yang kita kerjakan, kita akan melakukannya oleh karena Tuhan, ya. Dan seterusnya kita berkomitmen untuk tidak ikut serta ataupun menjadi orang yang mudah terpengaruh, yang mudah lemah, yang mudah tersasar dan tawar di dalam panggilan Tuhan oleh karena adanya berhala-berhala yang merintangi, yang mengkaburi, yang mengambil ruang di dalam minda pemikiran kita, sehingga tanpa sadar kita akan terjerumus untuk membahagikan, menduakan Tuhan kita itu, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi kita berpegang kepada Tuhan, kita hidupi hidup yang bersekutu dengan Tuhan setiap hari, yaitu reaching up to
enggak ya. Dan yang kedua, kita melihat dalam hubungan dimensi kehidupan kita, yaitu berbagi kehidupan bersama dengan Kristus untuk mencapai orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita dalam kehidupan kita ya. Jadi kita punya waktu untuk mereka, kita punya kegerahan semangat untuk mereka ya, karena dari sanalah kita akan menjadi saksi, yaitu garam dan cahaya yang akan membawa pengaruh dan juga yang akan membawa kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan yang ketiga, kita juga merenungkan dimensi kesaksian hidup kita setiap hari, yang saya katakan itu gaya hidup kita, di mana kita bersaksi setiap hari kepada dunia tentang siapa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya itu akan nyata bila orang mendengar kita berkata, bila orang melihat gaya hidup kita, bila orang bersama dengan kita mendengar ucapan kita, keputusan yang kita ambil, mereka dapat menilai dan melihat bahwa kita adalah orang yang dapat menyaksikan satu teladan yang baik, pengaruh yang baik yang mereka juga mau alami sendiri ya. Jadi marilah kita pada saat ini untuk berpegang teguh kepada komitmen panggilan kita terhadap tugas pelayanan kita ya, bukan yang berada di bukan bentuk pelayanan yang dijalankan di mimbar gereja, tetapi dalam gaya hidup kita setiap hari, dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Kita mau kerjakan komitmen dan juga memeliharakan komitmen itu agar setiap hari kita dapat berimpak kepada dunia, yaitu dunia yang ada di sekeliling kita, yang ada di dalam masyarakat kita, yang ada di sekitar tempat pekerjaan kita ya, dan juga sesama saudara dan saudari seiman kita. Jadi marilah kita terus berpegang teguh kepada sebuah komitmen, yaitu berpegang teguh kepada sebuah komitmen panggilan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita terus saksikan, kalau kita diberkati hari ini, kita saksikan, kita kongsikan firman Tuhan yang kita dengar hari ini kepada teman-teman kita yang lain ya. Jadi menjadi saluran berkat Tuhan melalui suara kemenangan, yaitu hanya firman Tuhan